nonton konten YouTube-nya School Fest di Sketsa Jurusan. From School Fest to a good major. Nah, Schooler, sekarang kita bakal bahas-bahas tentang jurusan pendidikan non-formal. Nah, kira-kira itu tuh jurusan apa gitu ya? Kita juga baru dengar nih. Nah, mendingan kita langsung aja panggil di narasumber keren kita, boleh? Oke, halo Kak. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, boleh deh Kakak perkenalkan diri dulu nih sama Schoolers. Halo teman-teman, nama aku Dela Permata dari jurusan Pendidikan Nonformal Untirta. Sekarang aku lagi mau semester 4. Oke, jadi Kak Dela ini mahasiswa aktif di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kak. Oh, oke. Dan mengambil jurusan pendidikan non-formal ya, Kak? Iya. Oke, boleh nggak sih, Kak, dijelasin program studi dari pendidikan non-formal ini tuh apa sih, gitu? Pendidikan nonformal itu tuh pendidikan yang sebagai penambah, pelengkap, pengganti, dan juga pelengkap dan pengganti untuk sekolah formal gitu, Kak. Jadi itu kan terbentuknya tuh karena di Indonesia kan banyak banget ya anak-anak yang putus sekolah, yang gara-gara keterbatasan ekonomi, yang kayak mereka kerja gitu. Nah, akhirnya tuh dibuatkan jurusan pendidikan non formal itu, dan juga ada kan sekolah-sekolahnya kayak pendidikan non formal kayak sekolah PKBM, homeschooling gitu, Kak. Oke. Jadi pendidikan non formal ini tuh lebih fokusnya tuh ke mana sih, Kak? Lebih fokusnya itu tuh kayak ke sosialnya, ke masyarakatnya. Kan di pendidikan non formal itu tuh bukan hanya PNF aja sebutannya, tapi di kampus lain ada namanya pendidikan luar sekolah, pendidikan masyarakat. Kalau di UNJ sama UPI pendidikan masyarakat, kalau misalnya di UNES sama di UM pendidikan luar sekolah. Kalau PNF kan adanya di Untirta sama di Unip, sebutannya beda-beda, tapi satu masih satu selinear relate gitu, Kak. Oke. Terus gimana nih, Kak? Terus tuh dia tuh lebih mengarah ke sosialnya daripada pendidikannya. Waktu itu kan aku ada ini kan matkul bimbingan dan penyuluhan PLS. Nah, di situ tuh aku proyeknya itu suruh buat webinar gitu, Kak, penyuluhan tentang kesehatan mental kalau kelas aku kan. Nah, di situ tuh aku kayak prakteknya tuh dikasih tahu banget nih cara buat penyuluhan yang baik kepada masyarakat tuh kayak gimana gitu, Kak. Terus kayak bikin event-eventnya gitu, Kak. Terus kayak kita kayak terbentuk dalam kepanitiaan gitu dalam satu kelas gitu kan. Nah, terus juga cari audiensnya tuh yang cocok yang mana nih, yang relate sekarang kan gitu kan. Aku mikir tuh sama teman-teman yang lain konsepannya, oh iya ini nih cocok nih kesehatan mental kan gitu. Apalagi di pandemi. Oke, jadi kita bikin kayak gitu. Alhamdulillah banyak banget audiensnya gitu. Oke Kak Dela, jadi tadi tuh kan kita udah bahas-bahas soal pendidikan non formalnya nih. Nah, tapi apa sih Kak yang dipelajari? Apakah Kakak belajar psikolognya juga kah? Atau emang itu project aja atau gimana nih? Aku juga belajar psikologi sosial, Kak, di semester 2. Kan aku belajar itu kan juga kayak nggak relate juga nih sama jurusan aku kan, dia bahas-bahas mental-mental, apa sih, bahas kepribadian seseorang gitu kan, gimana ntar kalau karakter seseorang tuh kayak gimana, ntar kalau misalnya kita di daerah orang kayak mau mengadakan penyuluhan gitu, kita harus tahu karakter seseorang itu apakah mereka bisa menerima gitu. Alasan adanya psikologi sosial di mata kuliah aku gitu, Kak. Terus juga relate juga, jadi ya udah deh kita ngambil itu gitu pas teman-teman aku sama kelas aku gitu kan. Terus juga di semester 3-nya itu tuh kayak ada namanya itu analisis dan masalah sosial. Nah, di situ kita tuh suruh menganalisis masalah-masalah sosial yang ada di dekat sekitar rumah kita, terutama kan di sekitaran kampus Banten ya kan. Banten kan masih banyak yang kemiskinan dan lain-lainnya. Jadi itu peran PNF tuh penting banget gitu di situ sebagai media penyuluhan, terus media membantu orang-orang sekitar gitu, Kak. Oke, jadi memang si pendidikan non formal ini tuh 11-12 sama psikolog nggak sih Kak? Bisa dibilang kayak gitu nggak?
Enggak sih Kak, dia tuh lebih 11 ke 12 ya tuh ke kesejahteraan sosial agak mirip. Ya soalnya kan sama-sama terlibat di masyarakat gitu. Terus Oke. Ya, terus gimana Kak? juga ada matkul sosiologi pembangunan gitu Kak. Nah sosiologi pembangunan itu kan kayak mengarah ke lebih ke pembangunan gitu kayak gimana nih orang-orangnya gitu di masyarakatnya lebih maju kayak gimana gitu kan. Jadi kita juga suruh menganalisis kayak gitu Kak. Gitu. Oke, jadi lebih ke analisis dan pengabdian sosial gitu ya Kak? Iya benar. Oke, wah seru banget nih. Berarti memang kita harus pendidikan non formal ini pinter-pinter analisis kejadian kayak gitu-gitu ya Kak. Belajar soal mengatasi masalah-masalah sosial kayak gitu ya. Iya benar Kak, kita kayak waktu kemarin tuh aku suruh apa ya? Ini mata kuliah analisis dan masalah sosial, aku suruh menganalisis masalah-masalah yang ada di PKBM itu apa aja gitu, sesuai standar 7 standar pendidikan gitu. Aku suruh mewawancarai itu tuh waktu itu mewawancarai pengelola PKBM, masalahnya apa aja sih, terus kita mengatasinya kayak gimana gitu Kak dari 7 standar pendidikan gitu Kak. Waktu kemarin itu aku suruh project was kayak gitu. Oke, berarti dari tadi nih Kak Dela cerita tuh banyaknya tuh praktek gitu ya, langsung terjun ke lapangan gitu. Nah, apakah ada teori khusus kah atau mata kuliah khusus nih yang memang menjadi patokan atau apa ya? Patokan dari mata kuliah pendidikan formal ini gitu? Teori, oh iya ada, namanya filsafat PLS. Waktu itu aku belajar itu Kak. Oke, oke. Nah, aku jadi penasaran nih, kenapa sih Kak Dela tuh pengen, maksudnya waktu awal tuh ada ketertarikan nih buat masuk ke pendidikan non formal, padahal kan mungkin banyak orang juga yang belum tahu gitu kan. Nah, kenapa sih Kak Dela tertarik banget sama pendidikan non formal ini? Awalnya itu tuh to be honest ya Kak, aku tuh milih pilihan kedua pendidikan non formal. Terus aku mikir, oh ini masih relate sama jurusan yang pertama aku pilih yaitu pendidikan sosiologi. Dia tuh di mana masih relate terus masih ada lebih ke sosial lagi tuh Kak. Karena kan aku suka kayak penelitian, terjun ke lapangan gitu. Kayak lebih ke kemasyarakatan gitu Kak. Oke, berarti memang si pendidikan non formal ini tuh masih inline ya sama pendidikan sosial, sama tadi juga apa program studi yang 11-12 tadi itu Kak? Kesejahteraan sosial Kak. Kesejahteraan sosial gitu ya. Berarti memang fokus kepada sosial gitu. Nah, tapi berarti ke depannya ini memang fokus pada pendidikannya sebagai pengajar atau pembimbing kah? Atau memang bisa bekerja gitu Kak? Gimana sih? Bisa semuanya tuh Kak, bisa jadi pengajar, terus juga jadi pembimbing kayak pengajar, bisa menjadi dosen kayak di alumni-alumni aku kebanyakan jadi dosen sama mengajar di PKBM, terus yang pengelola PKBM ada juga yang jadi kepala PKBM juga Kak. Oke, jadi untuk prospek kerjanya pasti banyak banget ya, tapi kita belum bahas tuntas ke sana nih, nanti kita bakal bahas di akhir. Nah, sebelum kita bahas ke sana nih, Kak, kira-kira nih, apa sih yang menurut Kakak tuh jurusan ini tuh paling menarik? Yang paling menarik itu tuh dia tuh lebih ke masyarakatannya, lebih kayak praktek terjun ke lapangannya. Jadi kita kan tahu nih masyarakat sekitar tuh seperti apa keadaannya gitu. Jadi itu kita kayak membantu mereka dengan adanya pengabdian kan soalnya kan itu termasuk dari drama perguruan tinggi kan pengabdian itu gitu kan. Terus juga waktu itu ada juga tuh pernah di PNF ini kan pernah ada kunjungan juga ke lapas Serang. Di situ tuh ada di lapas Serang itu kayak penyuluhan sama pengajaran buat anggota-anggota lapas Serang karena di sana kan ada PKBM. Jadi kita tuh disuruh ngajar itu sama dosen ngajar anggota-anggota lapas Kak. Oke,
Berarti nih dari tadi pas waktu Kak Dela cerita-cerita tuh memang pendidikan non formal ini tidak terlepas dari SDM ya. Jadi memang apakah pendidikan non formal ini memang fokus pada pemberdayaan SDM juga, Kak? Enggak ada pemberdayaannya, tapi ada pendidikannya juga, Kak. Dia lebih Oke, boleh dijelasin sedikit gak nih Kak, kira-kira ada mata kuliah apa aja sih dari program studi pendidikan non formal ini gitu? Ada manajemen program PLS, di mana tuh kayak kita suruh ngebuat bentukin program-programnya ini apa aja gitu kan. Terus ada pengembangan kurikulum, ada antropologi, terus tadi yang aku bilang ada bimbingan dan penyuluhan PLS, terus ntar di semester 4 nanti ada komunikasi masyarakat, tuh. Terus social marketing, dan masih banyak lagi, Kak. Oke, jadi menurut Kadela nih, mata kuliah apa sih yang paling Kadela senengin, yang paling Kadela suka? Bimbing langsung buat web. Nah, ini apa strategi dan metode PLS, kayak kita gimana nih strategi dan metode untuk pendidikan luar sekolah untuk masyarakat tuh kayak gimana gitu. Kayak kan di kita sendiri ada ketiga konsentrasi gitu kan, dari masyarakat, pendidikan dasar, sama pelatihan gitu, Kak. Jadi kita suruh bikin nih metode-metode dan strateginya yang cocok dari ketiga itu, Pak. Wow, oke, seru banget nih kayaknya. Nah, terus tapi nih ngomongin proses kuliahnya, sekarang kan Kadela juga masih jadi mahasiswa aktif ya. Nah, proses kuliahnya itu seperti apa sih Kak? Boleh diceritain nggak sama schoolers yang lagi nonton? Proses kuliahnya itu tuh kayak kita tuh kuliah aktifnya kan karena online ya, Kak. Jadi keterbatasannya ya kita tuh disuruh ini apa proyeknya dari rumah gitu. Kalau misalnya offline tuh enak tuh proyeknya, kita bisa waktu itu proyeknya kalau online sebenarnya seru tahu, Kak, kalau misalnya kita terlibat langsung di masyarakat, terutama offline gitu. Karena online jadi kayak keterbatasannya kayak gitu, Kak. Oke, jadi memang keterbatasannya tuh karena online itu ya. Tapi Iya. ada nggak sih yang bikin Kadela tuh jadi susah gitu? Kira-kira apa sih di mata kuliah, maksudnya di jurusan pendidikan non formal ini tuh yang menurut Kadela tuh, wah ini sih susah banget gitu. Ada nggak sih kira-kira? Yang susah itu tuh waktu itu apa ya, kemarin suruh buat jurnal gitu, Kak. Tuh jurnal, suruh buat jurnal gitu kan, itu harus dimasukin ke Sinta, Kak. Ke Sinta itu menurut aku susah tau, Kak, buat jurnal gitu, Kak. Kita harus cari dulu apa kayak penelitian gitu di lingkungan masyarakatnya kayak gimana gitu. Karena online kayak jadi susah banget gitu. Oke, jadi memang ada tugas untuk membuat jurnal dan jurnalnya harus terbit gitu, Kak? Iya, harus dimasukin ke Sinta waktu itu. Oke, jadi itu memang mendasarnya kita juga harus tahu ya tentang apa struktur jurnal, terus cari-cari sumber kayak gitu-gitu. Nah, biasanya Kadela dapat sumber untuk bikin jurnal itu dari mana? Itu jurnalnya tuh berisi tentang apa juga gitu? Maksudnya apa sih yang harus disiapin? Apa yang inline sama pendidikan non formal gitu sama jurnal itu? Aku tuh kayak cari tahu dulu nih di internet apa ya yang masalah-masalah apa yang sangat relate sekarang ini gitu. Terus aku cari di sumber dari internet dari situ. Nah, baru tuh aku adain kayak penelitian gitu, Kak, kayak observasi, terus juga kayak buat apa namanya wawancara di Google Form lewat dari situ, Kak. Nah, terus baru aku cari-cari kayak lewat dari buku-buku perpustakaan dan lain-lainnya, buat jurnal-jurnal yang lain gitu.
dari itu Oke. Kak. Oke. Nah, em, aku kan juga awam banget nih sama pendidikan non formal ini. Aku jujur baru dengar dan ternyata seru banget dan unik banget ya. Ternyata yang dipelajarin tuh asik banget gitu. Nah, Kak Dela boleh kasih tahu nggak nih sama scholars yang lagi nonton? Sekarang kan Kak Dela itu di universitas di ini ya di mana tadi? Tanagung Tirta ya. Banten ya? Iya, Ah, ah. Tirta. Oke, kira-kira ada lagi nggak sih di kampus-kampus lain yang memang ada jurusan pendidikan non formal? Hmm, nggak ada, cuman ini doang Kak. Tapi yang serial light itu ada Kak. Yang serial light itu kayak PG PAUD sama pendidikan khusus. Itu Oke, kan jadi oke, berarti hanya di universitas itu ya yang ada jurusan ini gitu. iya, sama kalau yang lain kan beda-beda nama gitu. Kayak UNJ, UM, UNES, ada namanya PLS kalau Oke, jadi sebenarnya jurusannya tuh sebenarnya yang dipelajari itu sama aja gitu ya, tapi memang beda namanya aja gitu. iya benar. Oke, oke. Nah, kalau misalnya ngomongin yang tadi nih, di awal kita sempat highlight sebentar, tapi sekarang kita bakal bahas tuntas nih soal prospek kerjanya. Kira-kira menurut Kadela, selama Kadela belajar nih, kira-kira apa aja sih yang didapetin? Apakah itu berupa hard skill atau soft skill dari pendidikan non formal ini yang bisa ada impact buat prospek kerja ke depannya gitu? Nah, kira-kira apa aja sih yang bisa dapat gitu? Oh, soft ini apa ya, kayak soft skill-nya itu tuh kayak aku dapat soft skill dan hard skill tuh kayak aku dapat bisa public speaking kan, dimana tuh di PNM sendiri tuh harus bisa public speaking kan, soalnya nanti buat penyuluhan kepada masyarakat gitu. Terus juga kayak terlibat langsung kepada masyarakat, tambah relasi juga kan itu kan ya. Terus juga kita juga waktu itu kayak bisa membuat jurnal dan artikel, waktu itu aku buat kayak gitu Kak. Sama juga kayak suruh waktu itu pernah buat proposal juga Kak, buat proposal buat ini apa namanya, wawancara ke sekolah-sekolah gitu waktu itu. Terus prospek kerjanya langsung prospek kerja Kak. Prospek kerjanya itu tuh luas banget. Alumni-alumni aku tuh kebanyakan jadi pengelola PKBM, terus ada juga yang jadi kepala homeschooling Kaseto, terus juga ada yang kerja di dinas pemuda dan olahraga, dinas pendidikan di bagian PAUD dan Dikmas. Pokoknya luas banget pokoknya. Jadi Oke, jadi luas ya. Jadi memang pendidikan non formal ini juga bisa dapat kesempatan untuk bekerja di pendidikan juga, atau memang hanya khusus ke konseling saja, ke PGTK tadi, atau bisa masuk ke pendidikan nih Kak? bisa Kak. Ya bisa semua Kak, kayak dia bisa masuk ke lembaga-lembaga LSM, kayak kayak ke bagian di kantor kan ada yang namanya CSR kan, bisa tuh Kak dia masuk ke CSR-nya gitu. Terus juga apa ya, di PNF tersendiri tuh kayak bisa juga ini di mana ya, di instansi kayak keluarga berencana, bisa juga banyak pokoknya Kak. Pokoknya tuh di instansi itu sangat dibutuhkan sekali PNF ini, terutama dalam penyuluhannya gitu. Oke, nah berarti nih Kak, selama Kakak udah jadi mahasiswa di jurusan pendidikan non formal ini, kira-kira apa sih yang menurut Kakak tuh nggak ada di jurusan lain gitu? Kayak jurusan lain tuh apa ya, di jurusan kita tuh kayak penyuluhan kan, di jurusan lain belum ada tentu bisa penyuluhan yang lain gitu kan. Makanya tuh penting banget nih, apalagi buat KKN tuh, anak-anak PNF tuh harus kayak siap gitu, ada penyuluhan, soalnya kan di KKN sendiri kan nanti ada penyuluhan kepada masyarakat gitu Kak. Terus sama terlibat langsung lah sama masyarakat. Oke, jadi memang
serunya tuh itu ya, kita bisa langsung terlibat langsung sama masyarakat, kita bisa langsung apa ya, menyalurkan rasa empati kita gitu. Iya, benar. Oke. Nah, kira-kira nih Kak Dela punya tips and trick nggak sih buat scholars yang lagi nonton dan mereka tuh minat sama pendidikan non formal? Kira-kira tips and tricknya tuh apa sih gitu biar bisa mengikuti pelajaran di jurusan pendidikan non formal gitu. Tips and triknya tuh kita tuh harus cari tahu dulu kita minat kita kemana. Kayak aku lebih suka pelajaran sosiologi. Kalau misalnya kalian suka pelajaran sosiologi sama PKN sama yang terlibat sosial ya, kayak sosiologi dan antropologi, bisa tuh ke jurusan pendidikan non formal karena lebih banyak kan tuh ke ini pelajaran mata kuliah itu ke terlibat sosial gitu. Jadi kita harus tahu terlibat langsung kan di masyarakat karakternya seperti apa gitu Kak. Sama lebih ke analisis masalah-masalah gitu sih Kak. Baik sosiologi, pelajaran sosiologi itu benar nomor 1 banget dah di situ. Oke, berarti memang dulunya Kak Dela anak IPS nih? Iya, aku anak IPS. Anak IPS. Kira-kira Kak Dela dapat info nggak sih kalau yang masuk pendidikan non formal ini bisa lintas jurusan dari IPA atau bahasa mungkin? Oh bisa, teman-teman aku ada yang lintas jurusan kok, banyak banget. Yang SNMPTN ada, dia dari IPA ke ini jurusan PNF. Banyak deh. Mereka bilang seru banget ya PNF nih, PS gitu katanya. Kayak lebih ke sosialnya, mereka pada bilang kayak gitu Kak, teman-teman aku yang dulunya anak IPA. Wah, oke. Emang jujur sih jurusan pendidikan non formal ini juga jujur emang seru banget karena aku pun anak IPS nih dan ngedenger cerita Kak Dela juga asik banget nih kayaknya di jurusan ini. Boleh nggak sih satu kalimat terakhir nih buat scholars yang lagi nonton? Mungkin boleh bentuk semangat atau apapun. Mungkin semangatin scholars yang lagi nonton nih, yang lagi pada galau milih jurusan. Boleh deh. Dan bahas sedikit tentang si pendidikan non formal ini, kenapa sih scholars harus milih pendidikan non formal gitu. Pokoknya semangat gitu kan ya. Semangat ntar buat jurusan, buat yang lagi bingung milih jurusan, ayo milih aja nih di pendidikan non formal. Bagi kalian yang suka pelajaran sosiologi atau lebih minat ke masyarakat gitu kan, atau MBTI-nya ke extrovert ya kan, NFJ nih cocok nih buat pendidikan non formal bagi jurusan kalian gitu. Jangan lupa pilih pendidikan non formal Tirta gitu Kak. Aduh. Oke, wah thank you banget nih Kak Dela, pembahasan kita udah panjang dan seru banget. Semoga membantu scholars yang lagi nonton yang masih galau-galau untuk pilih jurusan apa dan masih bingung soal jurusan pendidikan non formal jadi terjawab gitu. Sebelumnya aku makasih banyak banget nih sama Kak Dela. Semoga Kak Dela juga sehat selalu dan lancar terus di kuliahnya ya. Ya, terima kasih Kak Syakira. Maaf juga ya Kak tadi ada Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, oke. Scholars, thank you banget yang udah nonton juga. Scholars juga di rumah boleh langsung aja komen di kolom komentar. Barangkali Scholars juga pengen request nih kira-kira pengen bahas sketsa jurusan apa lagi nih. Nah, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.